Insyaallah keluar. Insyaallah keluar. Insyaallah. Pasang badan tenang. Dede pasang badan. Keluar. Terima kasih semua. Taruhannya wa Dede. Sudah 8 tahun ditinggal Aegi. Mbak terus berjuang. Terus berjuang. Mencari keadilan buat Aegi. Ya udah nih saya kasih. Nah, terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak. Beli Indomie 2 sama pembalut 2. Nah, pas udah Enggak. Pembalut lagi dapat. Ya. baru sekali 2 kali sama saya dipakai. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Nanti gitu. Oke. Ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih, ketemu sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya kamu nggak apa-apa ke Vina gitu ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Yo, Mas Sleepy People. Welcome back again bersama Nyoyo dan Momong juga. Oh, kemana? Ini nih, ya Bang Abu juga ada Pakun, 2 topi Bangkok. Inhere, always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. Yo. Yes. Gila, hari ini pening banget kepalaku, dibombardir informasi konten-konten yang membagongkan. Ada yang munculnya Ibtu Rudiana gitu kan. Ada juga ya tadi hasil PK kedua, sidang kedua PK. Juga ada dari Diskursusnet yang berhasil bertemu dengan 2 orang temannya Vina, yang interaksi terakhir mungkin ya, yang kalau kata kakaknya itu ngejemput. Ngejemput Nanti Vina ada ke sedikit rumahnya penjelasan, Terus juga semalam Kang Deddy mempertemukan Dede dengan para keluarga terpidana. Aku sampai mumet, ini gue mau nge-highlightnya gimana, apalagi Diskursusnet nih. Dari 1 jam 54 menit nih nge-highlightnya gimana, daging semua. Mana kan harus pilih-pilih part ini. Aduh, kagok, pilih sedikit. Ini ujungnya nanti semuanya cilaka penting nih. semua ya Bang ya. Tapi mau usahain nih nge-highlight dikit-dikit dulu nih ya, nge-compile ya. Semoga nggak pecah pala nih ya. Pertama muncul dulu. Just. Ini momen harus saat Dede minta maaf langsung kepada keluarga terpidana. Ini wajib disampaikan juga, makanya mau mamang highlight dari channelnya Kang Deddy yang mungkin Santi People sebagian besar sudah pada menonton juga gitu. Tapi buat yang belum menonton mungkin bisa dilihat highlight momen Dede meminta maaf dengan keluarga terpidana. Ceki-ceki wau. Play. Nasi ini dedeknya. Oh. Nih, kenalin semua. Ini kakaknya Sudirman. Oh, minta maaf ya. Makasih banyak ya. Ini ibunya Sudirman. Ya. Nah, ini bapaknya. Ya. Oke. Maaf. Iya. Iya, ini Pecahnya pasti Bu Aminah ya. Insyaallah keluar. Insyaallah. Pasang badan tenang. Dede pasang badan. Keluar. Terima kasih semua. Taruhannya wa Dede. Aku masih merinding aja sumpah. Masih sedih aja udah berapa kali nonton ini. Sampai bilang taruhannya nyawa Dede. Terima kasih. Badan. Maaf ya. Maaf ya Pak. Nang dia pasang badan. Salah ngasih pasang badan. Sabar pasang badan. Maaf ya Pak. Oh, sama-sama yang Salah. Maaf, cuma bisa ngomong maaf. Tapi dia usahain, insyaallah keluar. maafin sama-sama. Maaf ya Bu ya.
Mama baik deh. Bilang keluar pasti pasang badan. Siapapun lawan saya lawan. Siapapun saya lawan saya lawan pokoknya. Yang penting minta doanya aja. Saya lawan. Sebab bapaknya Maaf ya Pak. iya sama-sama berani. Doain aja. Nyaman. Maaf ya Pak. Maaf ya. Ya, sini kamu duduk. Itu aja duduknya. Gila. Tapi di sini aku benar-benar respect sama keluarga terpidana. Iya. Bisa ngamuk, bisa benci, bisa maki-maki, bisa jambak, Bisa nyalahin. bisa bentak-bentak di situ. Iya. Di saat itu juga ya. Tapi mereka lebih memilih untuk ya udah dimaafin. Dan berterima kasih malah Berterima tadi kan. kasih Dan malah. minta tolong Dan juga minta tadi. tolong, betul. Dede pun di sini terlihat banget ya dari awal muncul sudah nothing tulus, ibaratnya buka badan, serah, sampai tadi ada kata-kata yang masih bikin aku merinding. Nyawa Dede taruhannya gitu. Yes. Sama juga tadi yang pas sama ibu-ibu itu kan tadi kan bilang siapapun lawannya saya lawan. Karena udah nothing tulus itu. Iya. Udah nothing tulus. Kasarnya nih ya. Bener-bener beban si Dede ini sudah nggak ada kan. Kalau yang awal yang diceritakan bebannya adalah anak-anaknya gitu, takutnya anak istrinya. Tapi Kang Deddy udah meringankan itu dengan beberapa konten sebelumnya yang berstatement nanti anakmu sekolahnya aku jamin Iya, sudah sampai kuliah. Udah Itu udah dijamin. bener-bener ngeringanin dia. Makanya dia sampai di sini ditambah lagi statementnya nyawa Dede taruhannya kasarnya. Ini udah nonton keberapa tapi Nyonyo masih sedih. Aku masih merinding. Aku masih angker kali ya itu. Enggak Tolong dong. lah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ini ya. Yes. Ya, ini kita awal-awal kita main cepet aja soal mama mau lama di bedah yang diskursus net ini ya. Ini saat momen kemunculan Bapak Ibtu Rudiana ya di makamnya almarhum Eki. Iya. Ini mama mau nge-highlight momen saat apa ya mengucapkan pesan-pesan gitu untuk almarhum Eki berada dari konten iNews sore nih ya. Iya. Yang mau fullnya tinggal silakan meluncur nih ya. Mama mau nge-highlight aja cek wow. Play. Pak Rudiana, ada yang disampaikan Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mudahkan. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aeki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aeki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aeki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aeki. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah. Tenangkanlah di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah. Oke. Ya gimana ya? Tapi ini mungkin mau ngikutin aja ke Santuy People nih Mamang ya. Kalau mau ngelihat momen fullnya langsung ke YouTube aja, jangan ngeliat di TikTok. Konslet di TikTok mah, sumpah. Konslet di TikTok. Aku juga akhirnya memilih untuk ngambil source-nya dari iNews. Tapi sebenarnya di TikTok enak, dipotongin, udah dikeropin. Ya. Cuman konslet, ada yang nempelin logo Indosiar lah, ada yang ngasih backsound inilah, konslet lagi konslet nanti di TikTok. Jadi kalau pengen tahu fullnya ada beberapa dialog yang mungkin
nggak bisa kita highlight di sini, meluncur ke akun YouTube-nya aja ya. Jangan ke TikTok dulu untuk nyari materi ini, jangan kacau TikTok. Nggak bisa banyak yang dikomentarin itu kan? Iya. Aku Karena juga bingung mau komen apa. Mending kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Ini bakal makan waktu durasi banyak banget nih dikit buat kita nih ya. Ini menu utamanya, durasi konten aslinya sejam 54 menit ya. Mohon izin Mimin Diskursusnet, mohon izin ya. Ini rada banyakan kali ini ngebedahnya Maya, mohon izin ya. Jadi after tadi tayang 9 jam yang lalu, di pagi banget aku nontonnya tuh jam 8 apa ya, ketinggalan tuh aku sempet di komen juga beberapa di live komen premiere ada Santu People juga yang muncul. Siang sudah beredar di TikTok cuplikan highlightnya ya. Nah, komentar warga TikTok itu ada terbagi menjadi 3 kubu kurang lebih memang rangkum. Yang pertama kubu yang percaya 100% sama keterangan Mbak Widya. Bukan yang degelan, tapi Mbak Widya ini sama Mbak Mega gitu. Widi sama Mbak Mega. Widya aja gitu kan. Terus kubu yang kedua kubu yang percaya tapi mereka masih meyakini Mbak Widi ini masih setengah-setengah nih mengungkapkannya nih, nggak jor-joran gitu. Kubu yang ketiga, kubu yang dia nggak tahu percaya atau enggak, tapi yang jelas dia meyakini kakaknya Vina nih yang justru keterangannya ngaco, karena ada beberapa keterangan yang ya jadi bisa mengcounter kakaknya Vina. Iya. Di compare gitulah ya. Di compare, yang bingung aku, sumpah. Iya. Ini aku mau nge-highlight beberapa momen aja, walaupun sumpah aku bingung nge-highlightnya. Ayo nge-highlight menit keberapa, ada bagus semua gitu. Kita usaha ya, coba ya. Pertama dari ini dulu muncul. Nih ya, ini nge-highlight soal riwayat pertemanan mereka. Ini yang menariknya Bang Insan pun sampai nanti ada kayak aku agak bingung ya dengan riwayat pertemanan mereka, disebut nggak deket tapi deket, disebut deket tapi ada beberapa cerita yang menunjukkan mereka tuh nggak deket, terlalu deket gitu sama ya. timeline-nya pun ternyata baru mulai deketnya tuh seminggu loh. Ini ceki Play. Sekarang pertemanan Mbak berdua sama Vina nih almarhumah nih, pengen tahu juga tuh gimana riwayatnya tuh. Awalnya tuh dulu pas saya masih sekolah, Pak. Sekolah apa? SMK. Tahun berapa tuh? Aduh, masih ingat dong. Jadi begini Pak, pas pertama kali kenal sama dia nggak langsung akrab gitu, nggak sama si Pina gitu, nggak langsung kayak akrab gitu tuh nggak Pak. Dia ujuk-ujuk nginiin saya, ya emang segerombolan cowoknya itu ada dia, tapi saya nggak tahu tuh dia. Nah ini Pina, ujuk-ujuk dia datang ke saya. Kenalan dong, bilang kayak gitu. Nama saya si Pina, gini-gini. Oh ya saya Widi gitu. Jadi selama perkenalan itu nggak langsung berturut-turut saya main sama si Pina itu Pak, enggak. Ada jeda 1 tahun atau 2 tahun dulu. Pas zamannya saya masih sekolah, saya belum berteman sama ini nih Pak. Belum. Nah pas kayak gitu. Jadi lebih duluan kenal Vina ketimbang Mbak Mega. Iya, tapi pas kenal sama si Pina nggak langsung akrab banget, enggak. Hanya tahu nama dia Mega, dia tahu nama saya Widi. Nah abis itu nggak langsung berturut-turut langsung main nih Pak, enggak. Kok bisa ketemu di mana tuh tempatnya? Sama-sama sekolah, satu sekolah enggak kan? Enggak. Nah kok bisa ketemu? Ya ada satu tongkrongan juga Pak. Sama ya maksudnya sama golonnya si laki-lakinya juga. Saya di situ tuh sama pacar saya juga Pak. Jadi ini kenalin nih namanya Pina gitu. Sorry. Itu golongan laki-laki yang Mbak sebut di sekeliling Vina bukannya geng motor? Iya, Eki juga. XTC itu. Kalau cowok saya dulu bukan anggota XTC. Tapi anggota mana? Moonraker? Bukan. Lawannya malah itu ya? Bukan, GBR juga. Nah di sini aja aku bingung timelinenya loh. Dia bilang pada saat dia SMA, tahunnya dia lupa. Pada saat dia sekolah SMA kenal ketemu, ya kan ketemu. Tapi kenal ketemu Vina gitu kan bareng di tongkrongan sama cowoknya tadi dia mention Eki. Tapi nanti ada juga momen dia cerita di tanggal kejadian 27 Agustus 2016 tuh selama seminggu kenapa nggak pernah keluar rumah, apa nggak pernah sekolah. Dia bilang dia udah lulus. Oh kan dia bilang ini 1 tahun sebelum 1 sampai 2 tahun baru kejadian yang nginap. Iya, nah itu. Sedangkan dari kakaknya Vina apa ya yang bilang ini pacaran aja baru berapa bulan.
gimana bisa jadi cowoknya gitu. Tapi itu masih bingung aku. Atau bisa jadi waktu itu masih deket kali atau gimana. PDKT 2 tahun pacaran 6 bulan gitu ya. mungkin. Makanya nih aku masih bingung nih, mana nih yang ngaco nih. Lanjut lagi. Lanjut. Nah pas begitu pertemuan pertama itu dia nggak punya kontaknya saya nggak punya kontaknya dia. Itu. Jadi pas udah masuk sekolah itu saya udah tuh Pak nggak tahu dia di mana lagi. Nggak tahu si Pina ada di mana gitu kan, karena kan Sekolah kelas berapa? SMK kelas 2 naik 3. Nah pas begitu cuman sekali itu udah nggak tahu dia arahnya kemana gitu. Kenal lah saya sama si Mega gitu. Kalau si Mega kenal sama si Pina. Biar Mbak Mega yang cerita. Gimana Mbak Mega bisa kenal dengan Vina? Kenal sama Vina itu pas lagi main di sini ya Widya. Pas Di lagi sini tuh main di mana? di rumah ini. Di rumah ini. Maaf, di rumah ini. Jadi Seminggu Sobat ya, bener-bener. ini rumah juga punya cerita kaitan dengan Vina. Itu barusan cerita di rumah ini. Di rumah ini aku lagi berdua aja Pak, lagi berdua. Terus tiba-tiba dia sini gitu. Datang. Nggak tahu Vina sama datang siapa. sendiri? Iya. Kok tahu alamat rumahnya Nggak Mbak tahu Widi? tuh, Nggak tahu, heran Nah, Pak. ini menarik nih. Nggak tahu. Makanya saya yang diherankan pas dia ujuk-ujuk datang ke sini, saya heran sama kok dia Tahu rumah ini. kamu diantar sama siapa? Aku nanya ke si Pina. Adalah gitu. Itu kapan itu ujuk-ujuk datang ke sini? Seminggu hari Sabtunya. Seminggu maksudnya? Sabtu ketemu Sabtu, Pak. Seminggu sebelum Kejadian kan hari Sabtu, tanggal malam 27. Nah, seminggu sebelumnya kan hari Sabtu lagi. Hari Sabtu lagi. Malam Minggu aja dia udah di sini. Berarti ada, kalau menurut cerita dia tadi di awal kan, setahun atau 2 tahunan lost contact gitu. Setahun lah, anggaplah setahun lost contact. Kenal kan, iya ayo. Terus lost contact, tiba-tiba muncul cerot gitu kan di rumahnya gitu kan, berarti kan. Oke, lanjut lagi. Selama nginep itu apa sih yang diobrolkan? Kan dia orang yang tertutup banget, Pak. Dia orangnya tertutup. Iya. Jadi datang ke sini diam aja gitu? Nggak diam. Jadi kalau misalkan aku nanya sama si Mega, kalau waktu itu ada pernah, Pak, dia ujuk-ujuk datang ke sini tapi dalam keadaan agak nangis. Si Vina itu. Iya. Mau cerita dia nangis kenapa? Aku nanya. Kalau misalkan itu kadang dia nggak ada, dia pulang, Pak. Kadang dia pulang. Yang di sini kan maksudnya saya sama adik saya sama dia. Nah, kalau misalkan ditanyain bahasa Jawanya nih, Pak ya. Ira kenapa temen tekan nangis? Maksudnya kamu kenapa baru datang nangis? Aku bilang kayak gitu. Nangis gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan yang itu dia cuman diomonginnya kayak iya ini aja ada masalah di sama si Ekinya tuh punya perempuan lain, dia bilang kayak gitu. Cuma saya nggak langsung berlarut-larut nanya sama dia secara pribadi begitu, enggak Pak, karena kan takutnya kan kalau misalnya kamu tahu apa sih tentang saya sampai sedalam itu gitu. Cuman aku nanyanya, oh ya udah kalau begitu sih ya udah diselesain aja sendiri, kalau enggak ya tinggal ditelepon aja, aku bilang kayak gitu sih Ekinya. Kalau Mbak Mega tiap hari ke sini? Hampir tiap hari, cuma Hampir tiap hari. Sama dia juga tidur. Coba dikasih gambaran kalau almarhumah Vina alias Dede ini datang ke sini itu sekitar jam berapa sih biasanya? Atau tiba-tiba aja datang? Iya, tiba-tiba Pak. Nggak Terus pernah nginep. kasih kabar dulu. Iya. Nggak pernah kasih kabar? Terus nginep? Besok paginya pulang? Iya. Itu sekitar jam berapa tuh pulang? Kalau pagi tuh jam 8 jam 9-an lah pokoknya. Ada ada yang diantar sama saya sama si Mega pulang ke rumahnya. Ada yang dia sama yang lain, cuman dia nggak cerita. Nah, kalau diantar oleh Mbak Widi dan Mbak Mega, cenglu. Iya. Aku bingung sumpah motongnya di mana tuh. Pengennya nonton terus aja lanjut gitu ya. Tapi balik lagi, itulah kurang lebih highlight soal kilas balik pertemanannya. Cuman yang menarik ada yang dijemput sama siapa yang dia nggak cerita. Itu menarik banget tuh. Karena kemungkinan besar menurutku bukan Eki, karena nanti ada di part yang Mbak Widi ini cerita di momen seminggu itu Vina tuh putus statusnya. Sedang putus di Sabtu di hari kejadian itu. Asumsi si Mbak Widi karena katanya dia menilai kelihatan happy, itu udah balikan katanya. Ya berarti siapakah yang menjemput selama masa putus itu ibaratnya ya. Jadi sebelumnya itu putus terus kesini main gitu kan, ibaratnya bolak-balik.
Nih kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Pertanyaan Bang Reza emang ceki. Play. Itu tanggal 27 itu. Ya. Kapan? Pagi, siang, sore, malam? Habis duhur, Pak. Habis duhur. Habis. Siapa yang punya inisiatif untuk ke sana? Jadi gini Pak, yang di hari Jumat malam Sabtu keadaan dia emang ada di rumahnya dia. Tanggal 26 ya? Ya, kan Jumatnya malam Sabtu ada di rumah dia. Aku di sini sama si Mega. Pas begitu siangnya, jadi siangnya di hari Sabtunya nih Pak ya. Hari Sabtu siang jam 12 atau setengah 1 lah, duhur aja jam setengah 1 kurang lah Pak ya. Si Mega emang udah ada di rumah saya Pak. Di sini. Karena menginap. Kalau dia enggak, dia pulang. Nah dia si Pina menghubungin saya lewat BBM. Jemput sih. Gitu. Oh, jadi Vina yang ngajak ketemuan nih. Ya, bukan ketemu, minta jemput. Iya. Nah, aku tunjukin ke Mega. Meg minta jemput, Ceh. Meg minta jemput kayak gitu. Kata dianya, di mana? Di rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya. Nah, aku balas lagi nih. Tapi kan saya nggak tahu rumah kamu. Iya, ayo. Tapi kan aku nggak tahu rumah kamu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja. Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Nah ini saat penjemputan, kemungkinan timelinenya kalau mau dicocok-cocokin ya sama timeline siapa Oki yang orang bengkel itu, berarti minta jemput setelah mungkin abis diantar Eki kali. Iya kan, jadi kata Oki tuh siang ya setengah 1 jam 1-an tuh mereka di bengkel gitu kan, nambel ban gitu kan. Terus ini ada request untuk ngejemput, kemungkinan timelinenya kan berdekatan abis nambel ban, Eki nganter pulang, abis itu minta jemput gitu minta kali ya jemput, kemungkinan kalau kita mau cocok-cocokin gitu Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Nih kita lengkap ke suasana. Ceki. Play. Suasana hatinya kira-kira gimana? Ceria kah? Ceria. Atau lagi sedih atau biasa? Ceria, Pak. Kok tahu ceria? Karena dia bilang Apa? mau ketemu sama si Eki malamnya. Oh, begitu. Kenapa Malamnya. harus ketemu di sini? Berarti mau dijemput di sini dong. Iya. Jadi nanti Eki akan datang ke sini dong. Iya. Oke, Oh lanjut begitu ya. rencananya begitu. Rencananya dia Wah, begitu. ini baru nih, belum ada di pemberitaan di mana-mana nih. Nah, makanya kan kata saya tuh orang nggak ada yang nemuinnya Mega, jadi ya kayak gimana? Oke, nanti kita kembali ke nggak ada yang nemuin itu ya. Mm-mm. Kita lanjut. Saya lanjut Mas Izan. Boleh, Pak? Sampai di sini, terus apa yang dilakukan? Nyampe di sini jam 2 lebih 15. 15, arah mau setengah 3 lah ya Pak. Nyampe nih di rumah, nyampe si Mega langsung ke WC dia tuh Pak, ke WC langsung. Duduklah saya berdua sama si Pina di situ, duduk berdua. Dia bilang begini, kamu ada uang nggak? Buat apa? Aku bilang begitu. Aku minjem dong dia. 50 aja, nanti malamnya saya ganti. Saya mau ke Mbak Neng, bilang kayak gitu dianya. Mbak Neng tuh Mbak Neng tuh Marliana, kakaknya si Pina. Kakaknya, Marliana. Pina bilang begitu. Mbak Neng yang lain. Enggak. Mbaknya Neng. Neng kan dipanggil panggilan dari Marlena ke dia kan Neng. Jadi mbaknya Neng gitu. Nah, terus kata si aku, Bilang 50.000 untuk apa? aduh. Nah, pas bilang, kan Mega nggak tahu ada di WC. Jadi kan yang intens ngobrol kan saya sama si almarhum. Almarhumah. Iya. Nah, aku bilang, emang kamu buat apa? Aku bilang begitu. Aku mau beli mie ini, aja lapar, belum makan. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, minjem dulu, kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih saya kasih. Nah, terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak. Beli Indomie 2 sama pembalut 2. Nah, pas Enggak. Pembalut lagi dapat. Ya. Beli mie 2 sama pembalut. Cuma sayangnya Oke. nggak di follow up pembalutnya ini. Iya. Sayangnya. Karena waktu itu neneknya ya bilang ya katanya. Neneknya dari visum awal juga terdapat mohon maaf darah segar yang keluar dari mohon maaf pisan kelamuannya gitu. Iya, oke. Jadi masuk akal sih kenapa. Tapi, jadi terjawab juga pertanyaannya kalau misalnya itu. Enggak bisa terjawab juga karena tidak di follow up. Iya sih. Padahal follow up 1-2 pertanyaan gitu yang untuk memastikan beli mie sama pembalut. Memangnya siapa yang sedang haid? Iya. Gitu kan? Iya. Atau ya maksudnya itu. Iya. Gemes banget aku. Aduh, coba ini di follow up gitu sampai dapat konfirmasi kan. Masalahnya kan di rumah ini ada 3. Kalau penjelasan sama adiknya Widya berarti 4 kan? Iya. 4 wanita gitu. Dimana ya 4-4nya bisa haid atau datang bulan gitu. Apakah Widya ngasih pinjem
uangnya sekalian, ya udah gue nitip pembalut Iya, bisa bisa. Itu gemes Iya, banget iya, aku iya, gak di iya. follow up. Nih. Kan dia bilang kayak gitu, nggak apa-apa ya, minjem dulu, kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih saya kasih. Nah terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak, beli Indomie 2 sama pembalut 2. Nah pas sudah, aku nggak ngegubris Pak, karena emang saya juga lagi mainan HP. Dia tuh tiba-tiba masuk kan, langsung pulang lagi ke rumah saya. Pokoknya dikasih uang terus dia ngeloyor keluar aja gitu kan. Iya. Mbak Widya tetap di Main sini, HP. di sini. Nah selebihnya cerita soal nanti masak mie, makan mie, terus sama dia minta anter. Nanti kita kasih ke minta anter dulu itu ya nanti ya. Cuman ini yang memang gemes banget. Aduh, kenapa nggak di follow up? Iya. Untuk siapa itu pembalutnya? Karena keterangan dari visum termasuk dari neneknya yang mandiin kan, Iya, itu katanya jelas banget bahwa ada diri sigir Iya. yang keluar dari kelamuannya. Kalau misalkan dia sedang haid, ya masuk akal gitu kan. Berarti nggak ada sesuatu yang aneh kenapa keluar itu. Pada saat itu, Iya. gitu. Aduh, gemes. Gemes banget. Kita lengkap lagi? Just. Iya. Yes. Setelah tadi cerita makan-makan mie-nya kita skip, lengkap ke Vina minta antar ke tempatnya Kamariana. Ya. Ceki. Play. Nah, muncullah kata-kata Vina bilang begini Pak, anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, apa kok sanjin lagi kontrakan? Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Oh si Mbak Mardiana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang kita jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya rumah. Nah, saya sama si Mega marah Pak. Marahnya, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Megan jemput si Vina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana kan panas banget Rumah Pak. kontrakannya Mbak Mardiana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu. Jadi udah dulu kesini balik lagi jadinya kalau Iya, jadi kan 2 kerjaan Pak. Ya, Panas itu juga. kesel sih kalau kayak gitu, kesel Sama sih. si Mega marahnya ya diem aja gitu tuh, diem aja. Tapi dia tuh ngelak Pak, makan aja tuh sampai disuapin. Aku sama Mega. suapin. Makan tuh Ya sampai karena aku nggak suapin. dimakan-makan mie kering, mie-nya medok. Nah pas kayak gitu sama dianya disuapin, dia tuh ngelak aja gitu. Jadi kan saya kan ngelaknya tuh, ayo sih anterin gitu tuh. Bentar dulu. Nggak mau. Di sini aku langsung keinget kata-kata Bang Reza tadi. Apa tuh? Kan usia remaja tuh antara langit sama menginjak bumi. Iya, di tengah-tengah lagi, di tengah-tengah nih, gitu. Nah begitu di sini dia ngerasa nginjak bumi lagi. Ya ini salah satunya disuapin. Dia ngerasa mungkin oh ya aku dapat kasih sayang lagi, mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Oke, lanjut lagi. Oke. Mau makan, cuma minta ayo cepetan. Ada perubahan suasana waktu itu? Kata dia waktu kesini kayaknya gembira. Gembira. Waktu kemudian udah mulai masalah makan, nggak mau makan, minta dianterin segala macam. Ada perubahan suasana nggak waktu itu? Enggak ya, gembira aja begitu. Dia tetap gembira aja. Iya, poinnya dianya cuma mau minta uang ke Mbak Neng aja. Oke. Nah di situ kan aku marah Pak, parahnya kan kerjaan kan 2 kali, maksudnya bolak-balik panas Pak. Aku ngomong ke Mega, yaudah Meg sana kamu aja yang nganterin aku di rumah. Gitu, dianterin sama si Meganya juga jam 3 lebih ya Meg? Hampir setengah 4. Hampir setengah 4. Setengah 4 jam 4-an ya. Jam 4-an dari sini. Enggak, setengah 4 jam 4-an lah dari sininya Pak. Dibikin setengah 4 aja. Setengah 4 dari rumah saya OTW lagi ke sama Dikun lagi. Sama Dikun. Aku nggak ikut. Kenapa? Karena males Pak, panas. Udah kesel. Panas Pak. Nah pas begitu. Jadi gak dapet serunya dong bertigaan lagi dengan Mbak Widya di tengah tapi nyetir gitu. panas. Nah, aku bilang ke Mega, udah lah Meg, sana kamu aja yang nganter gitu. Sama si Mega dianterin lah. Tapi ya emang si Meganya juga agak kesel juga sih Pak. Bete. Ya orang kan 2 kali gitu tuh Pak, kenapa nggak dari awal aja minta uangnya. Nah udah abis itu aku di rumah, nggak tahu nih dia kemana sama si Pina. Oke, berarti itu bisa nggak dibilang terakhir kali ketemu dengan Vina? Belum. Oh oke, setelah itu masih ada ketemu? Masih ada. Tapi kita pindah dulu ya ke Mbak Iya, Mega. belum. Lalu Mbak Mega antar lah Vina ke rumah sama ke kontrakan. Ya. Itu Oh juga bukan sama Dikun ya? sama Dikun juga. Sama Dikun. Rumah kontrakannya Mbak Mardiana juga di sama Dikun juga. Sama. Cuma beda berapa rumah. Cuma itu aku jalannya kan nggak tahu banget Pak. Karena emang aku nggak tahu jalan kota kan. Jalan lewat sini-sininya juga kan dikasih tahu sama si dedenya kan, dikasih tahu. Nah sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Mbak Neng. Mbak Neng. Itu tuh aku nggak masuk Pak. Cuma kayak misal
ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya, nggak dibolehin masuk. Tapi lihat itu rumahnya. Iya. Dia tahu kan? Sementara rumah Vina belum tahu kan? Belum. Tetap kalau rumah Mbak Neng tahu ya karena udah kelihatan. Iya. Kelihatan dari samping tuh, Ya. Pak. Nah, terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama, Pak. Agak lama, terus dia balik lagi tuh, Pak. Nggak tahu. 10 menit, 15 menit nunggunya. 15 menitan lah, Pak. Lama. Nah, terus dia kataku udah petah gitu kan, Pak. Nah, terus katanya dianya dapot, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah, terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya aja kan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh ya udah kayak. Nah, terus itu tuh pulang, cuma dia kayak agak bete itu Pulang dari kemana? situ. Pulang Ke sini. Ke sini Oh, lagi. ke sini. Nah, bete. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu, mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus priben kataku tuh. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, nggak mau, kataku tuh, nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong gitu. Nah, udah tuh mereka berdua duluan, Pak. Nah, aku kan sambil kesini bilangnya ya. Nah, aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh, Pak. Ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan, Pak. Karena emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan, itu aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah, tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh, Pak. Maksudnya kan, kalau misalkan iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar, Pak. Hilangan jejak. Kalau di sini rada connect sama bagian ceritanya Liga Akbar. Iya. Ya nggak, asumsiin kalau dicocokin sama cerita Liga Akbar berarti Eki abis atau baru datang dari Majalengka kan. Kan kalau nggak salah Liga Akbar tuh mention jam 4-an apa jam 5-an gitu lah ya. Iya. Kan. Lanjut lagi, Bu. Lanjut. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah, pas aku nyampe sini jam 5 lebihan ya, Nak ya. Jam 5 lebihan nyampe sini, jam 5:30 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, "Udah datang belum?" "Durung, Jawan, mau kan karena Ira. Kan tadinya sama kamu gitu kan." "Lah, dewe kan je, mau dikit karo Eki." Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikir aku kan. Nah, aku selang 5 menit 10 menit aku tunggu di luar, Pak, nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang. Agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang Bapak itu. Nah, agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang. Aku keluar, dia masuk. Terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, "Pemendira." Nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya. Iya. Jadi Sama aku Tapi tuh papasan tadi yang di gerbang tadi papasan sama Vina maksudnya. Iya, papasan sama Pina pas aku mau keluar. Nah, terus udah tuh Nggak ada percakapan dari Mbak Wida. Enggak ada. Mbak Karena emang kan masih kesel aku ditinggal gitu, Pak. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget nih Mbak Mega nih. Emak mengayomi gitu loh. Nah, terus udah tuh aku dianya Papasan sama Eki. dia Eki tuh di motor. Nah, aku Pemendira gitu. Nah, sama dianya gak digubris. Oh ya wis lah. Mau kemana kamu? Nggak digubris sama sekali, Pak. Oh ya udahlah, munculuk aja punya jalan kan. Nah, udah nggak ada kontak lagi. Maksudnya nggak ada ketemu langsung lagi. Nah, itulah kali terakhir ketemu dengan almarhumah. Oke, jadi Mbak Mega terakhir ketemu Vina pada momen itu ya, pada titik itu. Iya. Berarti kemudian Vina ada di sini, kembali ke Mbak Widi. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, kan saya mau udah mandi, Pak. Iya, tapi Eki
Tidak. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali? Enggak. Sama sekali? Enggak. Tapi tahu ada Eki di nunggu Vina. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman saya nanya begini, kamu mau kemana? Bilang gitu. Kata si aku ngomong ke Pina, kamu mau kemana? Soalnya kan baru masuk, kalau dia mau mandi tuh emang malas siapa ya? Iya Pak, bener malas sih. Tapi ujuk-ujuk datang ya ketemu papasan sama si Mega di gerbang, kok dia langsung mandi? Aku nanya kan. Tumben berarti ini. Tumben ingat mandi gitu ya. Biasanya sih ya begitulah Pak. Nah kata aku, kamu mau kemana? Mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Kan aku bilang begitu. Nah terus kata dia, ada tuh sama si Eki. Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat turun ke jalan mau ngelihat si Eki itu Pak, enggak. Jadi aku cuma ngeliatnya dari jendela aja. Tapi aku nggak tahu Pak itu Eki. Tapi madepnya kan ke sana. Madepnya arah ke sana sama motornya. Jadi artinya nggak lihat muka. Enggak. Tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu Eki. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang bilang. Si Pinanya yang bilang mau sama si Eki, bilang kayak gitu. Eki pakai jaket XTC kayak waktu itu. Setahu saya sih di sini kan Pak. Dililit. Jaketnya dililit gitu, nggak dipakai. Enggak. Nah terus pas begitu dia mandi itu agak lama. Berarti kan pas posisi si Pina mandi, si Eki nungguin dong. Nungguin Pina mandi, Pina dandan segala macem. Nah dia udah selesai mandinya lama tapi dandannya cepet Pak. Karena kan nggak pakai skincare. Zaman dulu belum ada skincare Pak. Jadi disebut dandan tuh apa waktu itu? Pakai lipstikan doang. Lipstik siapa? Lipstik gincu kak Pak. Maksud saya lipstiknya siapa? Dianya. Bawa dia. Bawa yang kecil banget. Kalau lipstik mah selalu bawa dia Pak. Wah. Lipstik selalu bawa. Kalau deodoran sama parfum pasti punya antara kita berdua ini Pak. Kenapa kalau lipstik dia bawa? Nggak cocok dengan lipstik yang Mbak Bega punya, Mbak Widi punya di sini? Warnanya? Warnanya. Kalau aku kan sukanya yang merah warnanya. Oh, cuma karena warnanya kurang cocok. Kalau ada sih pakai yang punya Mbak berdua kali ya. Sekalian. Pakainya yang warna apa? Agak nude gitu tuh Pak. Agak. Apa itu? Nude, warna nude. Kalem, soft gitu warnanya agak soft. Nude. Bicara nude maksudnya. Iya. Seolah tanpa pakai lipstik. Nah, gitu, Tapi pakai lipstik Pak. Iya tahu saya seolah. Ngajarin Pak Reza. Iya tahu saya. Nude. Iya. Seolah. Tapi pakai lipstik. Aduh, anjing, kocak banget. Baru kali ini ahli psikolog forensik diajarin lipstik. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi kelihatannya nggak seperti nggak pakai. Ya. Nude tadi itu. Tapi ya apa tuh ditotol sedikit warna merah lah buat merah-merahin gitu. Di ombre gitu Pak. Di ombre. Ombre gini. Ombre itu bahasa Spanyol ya. Dicampur jadi ombre. Ya gitu. Ombre itu campuran lipstik merah sama yang nude itu biar gak kelihatan pucat. Selesailah Pak dia mandi. Nah, Dia bilang begini, aku minjem baju kamu dong. Emang kamu tadi kesini nggak bawa baju? Karena aku bilang begitu. Katanya kan kamu pulang sama si Mega. Bajunya mana? Karena aku bilang begitu. Nah kata si dia, enggak sih dia belum sempat ngambil baju. Jadi dia bilang kayak gitu. Minjem baju kamu dong. Dia bilang begitu Pak. Yang mana? Aku bilang kayak gitu kan. Itu tuh yang dress warna hitam. Oke, saya tanya dulu. Memang biasa pinjam baju? Ya biasa kan dia nggak bawa baju Pak. Oke, malah hari itu sore atau udah malam itu? Waktu mau minjem baju itu? Itu pas selesai mandi Pak. Ya, sore. Berapa? Jam bukan, jam 6 kurang. Oke, petang lah ya gitu. Ya, tapi belum menunjukkan kalau itu mau malam maghrib gitu, belum menunjukkan. Jadi kayak ada remah-remah tapi mau maghrib gitu tuh Pak. Jadi mau minjem baju Mbak Widi, terus Mbak Widi berikan bajunya atau dia pilih sendiri? Tadi dulu, tadi dulu Pak. Nanti, nggak salah. Lanjut. Sorry. Nah nanti dulu, aku bilang begini Pak, itu kan baju saya, maksudnya bukan masih baru, cuman sama sayanya baru dipakai sekali 2 kali Pak, nggak sering, jadi kan maksudnya sayang sama Mbak Widi itu. Iya karena kan koleksi khusus. Bukan Pak, bukan. Pemberian dari pacar saya. Oh gitu. Ya. Baru sekali 2 kali sama sayanya dipakai. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Nanti gitu. Oke. Nanti kita lanjut sana. Lanjut terus. Nah terus dia bilang kayak gitu, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju aja nggak boleh. Ya udahlah sok, aku bilang kayak gitu ya, kayak bukannya aku nggak ini Pak, kayaknya
itu kan bukan saya yang beli, pacar saya yang beli, takutnya kan marah gitu tuh Pak. Kok kamu dikasih baju sama saya, kenapa dipinjemin sama temen kamu? Sampai karena kan begitu Pak. Cuman dianya maksa, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju segitu aja sih nggak boleh. Aku bilang, ya sok lah gitu. Cuman Jadi bilang, apa saja yang dipinjam? Baju. Baju, warna apa? Hitam. Hitam polos. Tadi dulu Pak, hitam dress hitam. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini Pak. Kalau sama dia dipakai segini, karena kan dia agak tinggi orangnya, tinggi satu sedikit daripada baju saya. hitam. Ada motif? Nyambung rompi ya, nyambung rompi. Rompi itu udah dijahit ya? Iya. Udah, bukan rompi pisahan, tapi rompi jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna rompinya putih, tapi kayak ada corak begini-begini, warnanya hitam. Jadi baju dress dengan rompi yang sudah terjahit. Oke, satu yang dipinjam itu. Apa lagi? Sepatu, high heels. Sebentar nggak usahanya baju. Apa tuh ngomongnya apa sih? Short celana pendek segini. Hot pants Pak, hot pants. Tapi kayak short bahan gitu tuh Pak. Kayak yang lentur Pak. Iya. Short. Ini maaf kita bicara underwear ya, undergarment. Bukan. Pakaian dalam ya, maaf ya. Iya yang. Betul ya? Iya. Kalau saya keliru, tolong dikoreksi kan saya laki-laki, saya nggak ngerti ini. Kalau celana dalam kan emang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, bukan hot pants. Satu pinjam dress, yang kedua pinjam hot pants tapi bahannya bahan kain. Sebut aja hot. Apa? Ya kayak itu loh, kayak legging yang biasanya Pendek itu. Iya pendek. Kalau dulu aku taunya ya waktu SD tuh nyebutnya pakai celana street disebutnya, karena dulu waktu SD aku sama teman-teman suka ngintip dia mah pakai street katanya. Iya kayak gitu yang memang kayak legging kayak celana renang cowok. Iya betul, kayak ketat legging gitu. tapi pendek, memang dipakai biasanya buat kalau pakai rok atau apa yang pendek biar nggak kelihatan celana dalamnya gitu. Pakai street asik gitu. Dulu waktu SD bandel-bandelnya begitu. Iya kayak gitulah. Lanjut lagi. Hot pants dulu ya? Iya. Itu ketat ya, hot pants ketat ya. Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak inget jangan bilang hitam. Kok tahu hitam? Punya saya Pak. Oke, 2. Apalagi yang dipinjam? Sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants sudah. Sandal juga. Maaf, tidak ada bawahan? Enggak. Oke. Yang berarti keterangan dari siapa ya? Kakaknya Vina ya kalau nggak salah ya, yang bilang pakai celana panjang gitu. Oh yang itu celananya digunting. Celananya digunting itu kalau nggak salah di laporan apa ya kemarin ya? Iya. Visum atau apa? Iya visum kalau otopsi kan habis ekshumasi pembongkaran. Visum berarti. Yang katanya orang jelas-jelas kok di situ katanya petugasnya yang menggunting celananya. Nah celana siapa tuh? Iya kan? Tapi kalau di sini kan temennya Mbak Widi ini bilangnya dress dengan short hot pants gitu. Tanpa ada bawahan lagi, sudah di make sure juga sama Bang Reza ya, walaupun aku tetap nih sampai sekarang aku masih gemes kenapa nggak di follow up tuh pembalut itu. Iya. Terus juga berarti sejalan sama siapa ya, Pak lupa. Suroto. Pak Suroto yang bilang katanya rok pendek ya katanya. Nah, ada kan waktu itu aku lupa siapa yang ngomong, pokoknya waktu itu pakaiannya rok, bukan celana ya, yang Kang Deddy tanya tuh waktu itu, bukan celana ya, enggak, itu rok gitu. Itu rok. Liga Akbar yang bilang pakai rok. Berarti sesuai juga dengan keterangan Oki di channel Kang Deddy yang saat dia melihat ya pakai ya itu yang dimaksud apa hot pants short katanya. Atau street itu gitu iya, kan. kemungkinan pada saat ditemukannya itu entah bajunya naik atau gimana jadi kelihatan hot pantsnya aja gitu. Kalau kata Pak Suroto kan sempak sama rok doang gitu kan. Rok katanya iya. Sempaknya kelihatan berarti hot pants-nya kelepas dong ibaratnya kan. Karena katanya Pak Suroto yang naikin katanya kan, naikin celananya biar nggak kelihatan walaupun nggak proper banget. Liar aku mani. Kita kasih next ya. Cus. Ninyal. Yes. Saat sebelum berangkat dan janjian untuk pulangnya jam berapa? Ceki-ceki wow. Play. Aja kamu tuh banyak nanya, dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, aku nanya lagi Pak, kamu pulangnya jam berapa? Jangan malam-malam ya, Meganya kan keluar. Kan keluar Pak Mega tuh. Jam 5:30 kan keluar. Nah, aku bilang aku cuman ada adik saya aja sama saya. Berdua di rumah ini. Vina tuh rencananya pulang tuh kesini lagi gitu. Iya. Nah bilang Mbak Widi nggak tanya mau pergi kemana? Main doang Pak.
Nggak secara khusus main apa gitu. Enggak, dia cuman bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Oh, ada Karena di masalah. saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama Habis si putus. Eki, Pak. Hmm. Begitu. Nah, terus aku bilang, Jadi jangan. di hari itu dalam hubungan mereka sedang putus gitu. Pada tanggal 27 itu mereka semua sedang putus. Itu Vina yang cerita lagi putus sama Eki. Di sini. Enggak, lewat chat. Oh, lewat chat. Kan dianya kan, orang kamu lagi putus sama Eki. Orang kamu lagi putus sama si Eki. Kok kamu ketemu sama si Eki? Kan kayak derakunya juga, Pak. Kan lagi berantem masa ya ketemu. Nah, terus kata dianya, iya dia mau menyelesaikan masalah sama si Eki. Aku nggak nanya masalahnya apa. Nah itu BBM-nya itu kapan? Itu via lewat BBM kan? Sebelumnya minta jemput sih. Oh sebelum minta jemput. Nah, terus begitu, udahlah kamu jangan banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Aku cuma nanyainnya, kamu jangan malam-malam ya. Akunya sendirian sama adik aku. Meganya kan keluar. Itu perkataan Mbak Widi saat sebelum Vina keluar. Vina lagi pakai sendal, di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib, Pak. Belum. Nah, pas begitu, dianya bilang begini, enggak tenang aja kok, saya juga sekali mau minta duit sama si Mbak Neng, mau bayar kamu. Bilang mau minta uang lagi tuh, Pak, sama Mbak Neng. Hari itu jadi 2 kali mau minta uang sama mbaknya itu, Mbak Mardiana. Ya udahlah, aku bilang gitu ya, Pak. Ya udahlah, tapi nanti paling malamnya jam 10 ya. Aku bilang begitu. Karena kan aku bilang, karena nanti kamu pulang ke sininya, aku bilang begitu, paling lama, paling lambat jam 10. Dia pergi dengan Ekinya itu. Kenapa ditentukan harus pulang jam 10? Karena kan ininya nggak ada temennya, jadi akunya tuh kayak khawatir tuh, Pak. Ininya nggak ada teman, saya belum bilang. Mbak Mega? Mbak Meganya kan keluar. Aku pulang. Belum. Nah, jadi perjanjian aku sama si Meganya ngebolehin dia keluar, tapi sampai jam 10 dikarenakan dianya kan lagi ada masalah sama si Eki, takut kenapa-napa. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan saya nggak enak juga, Pak, sama tetangganya. Oh, itu temennya si Widi, pulangnya malam-malam terus, diantar sama temennya. Kalau misalnya masih jam 10 atau terlepas dari nggak enak sama tetangga ya, memang nggak baik juga gitu kan. Tapi entah kenapa di sini kan Bang Reza kalau kita lihat kayak tar dulu ini penting untuk dikorek nih ya. Walaupun tadi kan sempat dia bilang dia lagi ada masalah sama si Eki, saya takut dia kenapa-napa. Kenapa lu bisa menyimpulkan takut kenapa-napa? Memang ada histori apa di belakangnya gitu sampai lu punya kekhawatiran itu gitu kan. Tapi sayangnya yang aku tangkap nggak terlalu di follow up lebih dalam gitu ya. Mungkin nanti ada sesinya kali ya. Tapi menurutku ini perlu di follow up gitu. Kenapa lu kok sampai kepikiran takut kenapa-kenapa? Jangan-jangan ini mah ya menurutku ada curhatan-curhatan ya mungkin ya curhatan Vina yang dia belum berani menceritakan gitu. Karena kan harus ada histori ke belakangnya tuh. Kok lu bisa ketakutan kenapa-napa saat ini lagi ada masalah sama pacarnya sendiri loh gitu. Lanjut lagi. jam 9 kan kalau orang kampung masih sore. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan pasti kan diomongin, Pak. Akunya juga nggak enak sama tetangga. Jadi keluar kalimat pulang paling lama jam 10 itu karena kebiasaan di daerah sini. Oh ya kalau jalan-jalan tuh pulangnya jam 10 sudah sampai rumah lagi. Iya, pokoknya jangan ngelewatin jam 10 aja. Begitu, Pak. Lanjut. Nah, terus dia bilang kayak gitu, enggak tenang aja, pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang, kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya, Pak. Semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini, saya nggak pulang ke rumah. Dia bilangnya begitu. Ya udahlah gitu akunya juga, Pak. Nah, pas dianya lagi jalan kaki mau menuju ke motornya si Eki, aku agak ngejer, Pak. Tapi aku nggak ngelihat, nggak kekejar. Aku cuma mau tahu, ya enggak bener nih, si Pina keluar sama si Eki tuh. Oh, untuk memastikan. Mama pakai tuh Eki. Iya. Kan dia bilangnya mau menyelesaikan masalah sama si Eki kan. Tapi tidak terkejar. Mereka udah keburu pergi. Iya. Oke, stop sebentar. Tarik napas sebentar. Saya mau mengolah informasi di kepala saya. Sebelum Bang Reza mengolah informasi ya, itu kan yang menurutku yang akhirnya aku nangkep untuk ukuran temen yang baru deket beberapa hari ya, karena kan di rumah totalnya seminggu ya. Sebegitu ya, which is itu bagus ya, sebegitu protektifnya sampai siapa nih beneran Eki nggak ya? Kan maksudnya ada histori belakangnya kan sampai lu bisa seperti itu gitu, sampai katanya dia mau ngejar gitu. Beneran gak nih? Beneran sama Eki nggak gitu kan ya? Ada kekhawatiran yang disebabkan oleh histori sebelumnya nggak sih? Iya. Itu yang aku nangkep untuk ukuran temen kok Eki-nya tuh layak
orang yang dititipin gitu. Iya, seprotektif itu gitu ya. Itu dia. Lanjut lagi. Lanjut. Berarti selepas Vina keluar dari sini pergi dengan Eki. Stop menjelang maghrib. Ya kan? Menjelang maghrib. Mbak Mega posisi sudah di rumah. Iya. Daerah mana? Pulang. Sumber. Sumber. Oke. Kita lanjut. Nah, pas dianya keloyong, Je. Pas dianya pergi sama si Eki, aku otomatis langsung nelpon si Mega. Ya. Kamu ada di mana, Meg? Ini, Je, aku mau arah ke rumah aku dulu di Sumber, tapi belum nyampe Sumbernya, Pak. Jadi masih ada di jalan gitu loh. Nggak tahu dia mampir-mampir dulu, nggak tahu. Mampir ke rumah cowok saya dulu itu tuh, Pak. Nah, aku cuman bilang, Waktu ditelepon lagi nyetir motor? Enggak, bonceng. bonceng, Pak. Bonceng sama mantan. Oh. Nah, terus kata aku tuh bilang begini, kamu pulangnya jangan lama-lama ya, saya di sini sama adik aku doang, berdua. Ini nanya, si Pinanya mana? Ini nanya Di dulu. telepon nih. Ini ngobrol di telepon atau SMS? Enggak, Telepon. Bicara ya? Iya. Berarti, oke. Terus? Nah, terus pas kayak gitu, nggak tahu katanya dia nggak pergi sama si Eki, tapi pergi. Aku bilang begitu, Pak. Si Meganya langsung nanya lagi, kenapa kamu izinin Pina pergi? Kan katanya ada masalah sama si Eki. Iya. Nggak tahu loh, orang maksa. Kan orang dia maksa gimana sih, Meg? Aku bilang begitu. Perjanjiannya pulang jam berapa? Kata si Mega, nanya ke aku. Dia mah bilangnya jam 10, begitu. Terus Mega matiin, terus aku langsung matiin telepon. Udah tuh, Pak. Mbak Mega, oke. Udah stop. Mbak Mega masih ingat perbicaraan itu? Masih? Coba apa? Pas itu tuh aku pas masih nyampe di daerah Kebayunan. Nah itu tuh si Widi nelpon. Nah sama kan pas itu diangkat tuh, Pak. Aku nyampe rumah cowok aku. Nah Widi nanya, kan ada di mana gitu kan. Kata aku tuh nanti mau yang arah Sumber dulu. Nah terus oh ya udah, nah jangan malam-malam. Jangan malam-malam ya pulangnya, soalnya aku sendirian. Lah, Pinahnya mana? Nah, dia main sama Eki kok diizinin. Nah, terus orang dianya maksa. Begitu, Pak. Mbak Mega memang berencana mau ke sini, keinginan sendiri mau ke sini, atau karena diminta oleh Mbak Widi untuk ke sini? Karena emang aku udah lagi di sini gitu, Pak. Oke. Jadi mau balik lagi ke sini ya? Itu aku tuh kan pulang dulu ke rumah, ngambil baju, Pak. Ngambil baju, terus kan main lagi tuh sama cowok aku di daerah Kebayunan itu, Pak. Nah, aku main lagi di situ, nah sampai setengah 10. Sampai setengah 10, aku nyampe sini jam 10-an ya, Wid. Apa sih daerah Kebayun? Kebayunan. Daerah apa sih itu? Lokasi wisata kah? Atau Enggak, pantai? daerah rumah cowok aku. Oh, maksudnya rumah cowok. Nah, daerah situ udah tuh, aku kan udah bawa baju udah apa, Pak. Pengen nginep lagi di sini, kan nemenin dia lagi gitu. Nah, terus itu aku agak lama kan sama cowok aku dulu. Telepon ditutup? Iya, itu telepon tutup. Aku langsung pulang ke rumah aku kan. Nah, di sana juga aku kan mandi lagi apa kan, terus sama nyiapin baju apa, terus balik lagi ke rumahnya cowok aku, main lagi di situ sampai setengah 10. Sampai setengah 10, terus kan mampir dulu ke warung apa, beli es di jajanan dulu. Nyampe ke sini jam 10-an, Pak. Jam 10-an? 10 malam. Bentar. Sebelum jam 10 atau lewat dari jam 10? Sesudah, lebih dari jam 10. Kok tahu? Aku masih ingat, Pak. Oke. Nah, masih ingat. Terus pas nyampe sini, nah, ditanyain, aku nanyain dia. Nah, terus Pina mana? Belum pulang, Pak. Belum, cuma nitip pesen, jangan ditutup semua dulu, jangan pada tidur. Kata ya siapa? udah, kata Widi. Nah, terus juga tadi anaknya nelpon, katanya gitu, ngajak saya main. Stop sampai di situ. Mbak Widi, ketika Mbak Mega datang itu jam berapa? Jadi begini, Pak, pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main, itu antara jam, dia belum datang dulu, datang, Pak. Jam 10 agak lewat, tapi belum ke arah setengah 11, belum, Pak. Nah, dia tuh tadinya SMS dulu nih, Pak, ada di mana? Sebentar, aku di rumah. SMS atau BBM? SMS dulu, abis SMS. Dari siapa? Dari si Pina dulu. Jadi Vina ini kadang-kadang komunikasi pakai BBM, baik dari Messenger, kadang-kadang pakai SMS. Iya. Oke. Sorry dipotong, gila, aku selalu suka kalau udah duo diskursus ini nginterogasi, terlalu kasar, mewawancarai atau nanya-nanya gitu ya. Ngorek informasi informasi ya, gila. Mungkin some people yang gitu kan ngelihat cara mereka mengoreknya, keren kombonya nih. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Nah, sebelumnya telepon berdua intens sama saya, si Pina SMS dulu, SMS Pak. dulu, jam berapa? Jam 10 lebihan, tapi belum jam setengah 11. Tahu Pokoknya dari mana jam 10-an lebih? pokoknya
dia Pak buyar kan Pak. Pokoknya kalau misalkan kamu pulang dari belum jam 10 gitu. Oke, nangkep saya. Saya paniknya jam 10 nggak ada kabar. Paniknya di situ Pak. Soalnya paniknya gimana ya, yang terakhir sama saya sama si Mega gitu tuh Pak. Takut Nah sebelum dijadiin itu tanggung tuh jawab ya. jam 10. Apa? Takutnya kalau misalnya kenapa-kenapa sama Vina di jalan, kan Vina udah izinnya nginep di rumahnya Widi gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa takutnya dia yang disalahin atau gimana mungkin. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Itu pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Vina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu. Ya, jam 10. Sama saya tak balas lagi, Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian hitungan menit, enggak menit Pak, 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah lewat dari jam 10 Jam dong? berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih berapa, lebih 5 menit, lebih sedikit aja Pak. Habis SMS begitu, enggak kemudian lama si Pina nelpon. Ini belum datang dulu Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya, enggak kamu aja, bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah Pak, nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Apakah itu Mel-Mel gitu? Iya, karena kan ceritanya Mel-Mel begitu kan, tapi yang diajak Linda katanya kan. Apakah Widi ini Linda gitu kan, nggak tahu juga. Nggak ngerti lah pokoknya. Tapi Mel-Mel itu intermezzo aja barusan Mbak ya. Aku nggak terlalu percaya sama ceritanya Mel-Mel. Oke Nyo. Di sini nggak tahu ya, menurutku ya agak tidak apa ya, bukan nggak konsisten ya, kontradiksi gitu si Mbak Widi ini. Maksudnya di sebelum berangkat ngotot, pokoknya jam 10 pulang, jam 10 pulang. Begitu jam 10 dia belum pulang tapi ada nge-WhatsApp ngajakin main. Nggak tahu ya, menurutku idealnya responnya udah pulang aja sini gitu. Kan udah jam 10 nih gitu. Mau gua kunciin apa kayak gimana? Iya kan? Tapi malah gitu. ngobrol, enggak mau, nanti diomelin coba. Ya kan berarti dia belum pulang, dia malah mau ngajak main lagi dengan asumsi ya mungkin sejam 2 jam baru bisa balik lagi gitu ibaratnya kan. Tapi bukannya disuruh pulang. Iya, kalau sesuai dengan kengototan Mbak Widi di awal gitu, yang minta pokoknya jam 10 pulang ya karena di sini aku sama adek aku gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian Pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Aku ingetnya cuman adik aku sendiri, adik akunya sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah Pak. 5 atau berapa detik dia langsung datang, ucuk-ucuk datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang Pak, ucuk-ucuk datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum, dia udah di Sumber Cimeg. Lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh Pak, lagi cerita yang dia nelpon begitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku, dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong itu si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Nah, saya udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali.
3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh dia kata, udah lah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa, bilang begitu Pak. Nah habis teleponnya itu mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon, kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa, kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah itu aja Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Dek gitu. Dek gitu. Jam setengah 11-an berarti Pak, kurang lebih setengah 11-an. Dan sudah tidak ada kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia pulangnya lagi arah pulang. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya, udahlah Meg, biarin aja, kata aku tuh Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Kan dianya bilangnya kan pulangnya ke sini. Kita sama kamunya nggak boleh tidur, harus nungguin dia. Aku bilang begitu. Oh ya udah, kata si Mega. Oh ya udah gitu, udah. Saya ulang sedikit, mundur lagi. Jadi jam komunikasi lewat handphone, ngobrol itu terakhir kali adalah pada jam 10:15-an, 18-an lah Pak. Pokoknya belum nyampe setengah 11 saja. Oke. Udah lewat jam 10. Dah. 10, anggaplah 10 lewat belasan gitu ya. Lewat belasan. Obrolan itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin lagi sedih. Emang lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja Pak, nggak langsung minta tolong atau misalkan lagi dia sedih lagi di apa-apain, enggak, karena dia lagi ketawa banget gitu tuh. Ya udah. Ketawa. Lagi seneng banget Pak. Mbak Widya menduga-duga nggak? Itu kira-kira Vina lagi di pinggir jalan, di ruang terbuka atau di ruang tertutup ketika di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Karena banyak motor mobil lewat, masih ramai. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa? Iya. Di telepon itu? Iya, dikarenakan dia lagi bahagia banget ketemu si Eki. Mbak Widi posisinya di mana? Di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya, di sini. Di dalam situ, iya. Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga? Bukan. Saya hafal banget suara dia Pak, bukan. Pas Sekali Mega. lagi, itu suara ketawanya siapa? Si almarhum si Pina. Sambil ngobrol apa? Bahasa Cirebon nggak apa-apa? Kurang lebih seperti apa? Saya ingin menangkap nuansanya. Oh, dianya. Kayak begini Pak. Cepetan mau nggak? Gimana sih Aki? Gini gitu dianya. Pokoknya kamu lagi sama siapa? Ini rame. Kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya, kamu nggak apa-apa ke Vina gitu ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, begitu. Jadi ceritanya itu udah rujuk tuh ya? Iya, udah rujuk. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Udah baikan sama Eki. gitu. Udah, maksudnya. Jadi kalau di sini aku tangkap mau menegaskan kalau tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat Vina itu tertekan sepertinya ya. Karena happy aja ya, mungkin karena balikan itu jadi happy gitu kali ya. Kita lengkap ke nextnya nih Nyo. Just. Mbak Mega, Mbak Widi, ini terima kasih ya sudah berbagi cerita ke Diskursus. Menurut saya ini sangat berharga sekali dan bertolak belakang dengan sekian banyak narasi, termasuk narasi hukum tentang kasus Cirebon 2016. Ini menurut saya keterangan emas yang patut sampai ke meja ruang penegakan hukum, aparat penegak hukum, ke kepolisian. Ada tidak terpikir dengan informasi yang sangat berharga ini, Mbak Mega dan Mbak Widi datang ke polisi? Ada tidak kemungkinan itu, nyali itu? Atau memilih untuk menunggu? Menunggu aja. Apa? Lebih baik sih menunggu aja. Menunggu. Khawatir gitu kalau datang berinisiatif sendiri, ada yang dikhawatirkan kah? Enggak juga sih, jadi jatuhnya tuh deg-deg gak Mega. Nah, deg-deg ya takut. Itu di rumah bukan takut ke arah yang itu ke negatif enggak apa. Membayangkan proses hukum itu berat. Iya. Gini saran kami nih, sebagai warga negara yang baik, Mbak Widi dan Mbak Mega paling tidak di dalam hati sadar bahwa kita harus mendukung proses penegakan hukum agar tercipta kebenaran dan keadilan.
baik bagi korban maupun bagi para terpidana. Kalau semangat itu sudah ada dalam hati, kekhawatiran tentang proses hukum yang berat itu bisa diatasi dengan cara Mbak Widi dan Mbak Mega harus punya penasihat hukum, advokat seperti yang lain-lain. Liga Akbar punya penasihat hukum. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan punya penasihat hukum. Siapa lagi? Dede Aib punya penasihat hukum. Aib nggak tahu sih mana gimana. Aib gimana sih? Ya itu dia. Ada yang bisa rumors dia bolak-balik Polda Jabar. Itu Pak Pasren tahu ini. Pak RT Pasren ya? Pasren. Pasren ini kabarnya udah siap untuk ngobrol dengan diskursus. Bener nggak? Tapi tiba-tiba hilang dari pantauan radar ya. Tapi yang ingin saya katakan, Pak Pasren dan putra beliau yaitu Kahfi juga punya penasihat hukum. Mumpung kita bicara penasihat hukum, saya mau menyapa Pak Muhtar Effendi nih, boleh nggak? Pak Muhtar Effendi itu salah satu penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Pak Muhtar Effendi, dengan jiwa kemanusiaan yang Bapak punya, secara pro bono nih, mau tidak seandainya dibutuhkan, Bapak mendampingi 2 orang yang punya informasi sangat berharga ini. Kalau Bapak punya kesanggupan untuk itu, yang sekali lagi pro bono semata-mata demi tegaknya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, plus kebenaran, ayo Pak Muhtar Effendi hadir, saya tantang untuk memberikan pendampingan kepada Mbak Mega dan Mbak Widi kalau mereka mau. Tapi Pak Muhtar memang sudah menyatakan. Enggak tahu, makanya saya tantang aja nih. Saya tantang aja kalau memang. Informal udah sempat bilang ke Mas Reza. Sempat, tapi kan yang namanya orang kan bisa aja kan hanya buah pemanis bibir saja, lipstick gitu. Nude itu tadi. Nude manis bibir. Nah, untuk membuktikan coba langkah konkret. Betul nggak? Punya kesanggupan, punya kemauan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang mudah-mudahan punya etika sungguh-sungguh untuk mendukung proses penegakan hukum sehingga terrealisasi kebenaran dan keadilan itu tadi. Atau enggak, mungkin tim Kang Deddy proaktif. Iya, sekalian aja udah masukin ke Peradi sekalian gitu. Kalau misalkan Kang Muhtar ternyata berhalangan atau sedang ngurusi perkara juga gitu. Karena tadi kalau aku tangkap Bang Reza pengen banget ini ke persidangan gitu, keterangan ini tuh. Cuman kan balik lagi harus ada pendampingan kuasa hukum gitu ya. Biar nggak salah-salah penyampaian mungkin Iya, bisa di follow up sama Kang Deddy juga biar jadi satu rangkaian satu kesatuan gitu kan. Dari siapa namanya, Oki, Liga Akbar, Frans, terus ya termasuk Mbak Widi sama Mbak Mega ini gitu. Oke. Nilainya nanti kayaknya kita perlu sesi khusus buat nge-compare keterangan dari Oki, Liga Akbar sama keterangan dari Mbak Widya sama siapa ini namanya, Mbak Mega ini ya. Iya. Karena udah banyak tuh jadi tinggal kita comparein aja ya. Duh, pala mamang bau asap, bau keterangan pala mamang. Sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke Saya Thank You Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Karena durasi udah over. Saya Thank You Super Thanks kita kali ini ada 2. Yang pertama kita persingkat dari... dulu ya. Yang pertama ada dari Mary Kristiana. Aduh jangan baper dong Pak, bahas donat sama Bapak kok kemana-mana. Semangat yo buat kawal Saka Tatal besok, semoga cepat selesai kasus Vina. Lanjut kawal Dini. Oke. Ada disambut sama Izong, Ricky Abdurrahman, Emania Kartina, Rali Radista. Iya bisa selanjutnya tuh banyak banget yang nyambut ya. Lasnya dari Andi kan. Sikat. Keluar konteks dulu ya, Mang. Masih ingat tentang Ronald T yang asli melakukan penganiayaan ke pacarnya sampai meninggal asli. Itu yang dipukul keseret. Padahal udah sekarang, masa dia dibebaskan atas putusan hakim? Aneh nggak sih? Tapi aku respect sama jaksanya nggak mau terima gitu aja, mau banding. Ya itu masih PTP ada, saksi ada, video ada, itu asli ngehe juga, kesel juga dah habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan Abu yang ya masih bobo juga, ada Pakun yang always tantrum. Tantrum. Gue cabut dulu dan ciao.